Sport, senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini seperti biasa, Sekar nggak sendirian gitu ya, karena hari ini kita bakal bincang-bincang sama narasumber kita hari ini yang menekuni salah satu bidang olahraga. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang olahraga menembak, terus juga voli, badminton, tenis meja. Kali ini kita balik lagi ke olahraga di bidang bela diri. Kira-kira olahraga apa dan siapa narasumber kita? Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjut lebih banyak gitu ya, kenalan dulu dong sama Sobat Sport. Namanya siapa, dari jurusan dan fakultas apa? Halo Sobat Sport, perkenalkan nama saya Faula Najwa Biba, biasa dipanggil Faula. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Oke, anak hukum ya, Iya. Kak Faula. Boleh dikasih tahu dong ke Sobat Sport, Kak Faula ini menekuni olahraga apa sih? Oke Sobat Sport, jadi aku sendiri menekuni olahraga karate. Iya kan? Itu. Jadi karate yang tadi kalau aku udah spill gitu ya Sobat Sport, hari ini kita bakal sama narasumber yang menekuni olahraga bela diri yaitu karate. Dan di sini udah ada Kak Faula. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku mau tanya dulu deh, gimana kesehariannya sekarang ini, kesibukannya apa aja sih? Oke, untuk keseharian aku sendiri ya Kak, pada mahasiswa umumnya ya, itu aku kuliah, tapi ini kan sekarang lagi libur. Masih kan? libur ya. Tapi minggu depan udah masuk. Nah kebetulan kan saya sebagai mahasiswa semester 4, jadi untuk kesibukannya sendiri pasti kuliah. Untuk kesibukan lainnya itu aku ada mengikuti klub gitu Kak. Iya, klub karate. Dan kalau di universitas sendiri, aku tuh mengikuti UKM Inkai Brawijaya kayak gitu. Oke, berarti di samping menimba ilmu gitu ya di perkuliahan, juga ikut dan terus mengembangkan diri di karatenya gitu, dengan ikut klub dan juga UKM di UB. Iya, betul, benar banget Kak. Oke, berarti cukup padat juga ya kegiatannya, apalagi kalau persiapan kejuaraan gitu, pertandingan gitu ya. Oke, nah tapi sebelum kita ke kegiatan yang baru-baru ini ya, kita flashback dulu ke awal gitu kali ya. Awal mulai gimana Kak Faula nih akhirnya terjun dan menekuni olahraga karate ini, gimana sih ceritanya? Oke, untuk awal mulanya sendiri, jadi for the information ya teman-teman, jadi aku itu terjun di dunia karate itu mulai kelas 1 SD. Oh, masih jadi, kecil ya, masih adik kecil ya Kak, iya. Sampai sekarang jadi bisa dibilang 14 tahun ya Kak ya, aku udah terjun di dunia karate. Nah, kayak gitu sih Kak. Tapi sebelum aku terjun di dunia karate sendiri itu kan aku ikut beberapa cabur ya, olahraga yang lain itu seperti kayak catur sama voli. Tapi karena makin besar ya, maksudnya kayak saya makin dewasa juga, nggak mungkin dong kalau misalnya saya bakal tiga-tiganya jalan terus, nggak mungkin. Nah, sama orang tua saya itu ditanyain, gimana Kak, kakak harus pilih satu aja yang kakak tekuni dan kakak itu fokus di bidang itu. Nah, biar benar-benar berkembangnya maksimal gitu betul, ya. Kak. Nah akhirnya aku pilih karate. Gitu. Soalnya keren aja Kak. Iya, sekarang juga Kak tumbuh dan menjadi seseorang yang keren juga dong. Amin, makasih ya Kak. Dari kecil, dari SD gitu kan, ternyata dari kelas 1 udah ikut karate dan lanjut sampai sekarang gitu. Wah, pastinya pengalamannya banyak banget gitu ya. Lika-likunya gitu kan, ups and down-nya. Struggle-nya juga banyak banget Kak. Iya, nah itu nanti bakal kita kulik, boleh ya di sini kita cerita-cerita buat sobat-sobat gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari kan kelas 1 SD tuh, itu awalnya ada dorongan dari orang tua kah, atau emang Kak Faula sendiri yang kayaknya pengen deh ikut itu, ngomong ke orang tua apa gimana? Sebenarnya kalau karate sendiri itu tuh pertamanya orang tua dulu ngarahin ya. Ngarahin kayak coba deh Kak ikut gitu. Tapi lama-kelamaan kok nyaman gitu. Kok nyaman di bidang cabur olahraga karate ini. Akhirnya keterusan dia sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi berarti bisa dibilang support keluarga. Wah, luar biasa sih Kak. Iya. Sangat support sekali. Pokoknya sebenarnya bukan karate doang sih. Maksudnya selagi itu hal positif, itu orang tua pasti bakal support, ya, bakal dukung. Nah itu kalau dari keluarga, kalau dari lingkungan pertemanan, terus kan pasti kan kalau jadi bahasanya atlet ya, terus ikut kejuaraan tuh kadang ninggalin sekolah. Nah support dari lingkungan sekolah sendiri kayak gimana waktu itu? Oke, untuk
support dari lingkungan aku sendiri ya. Untuk pertemanan sendiri itu alhamdulillah teman-teman aku tuh sangat support ya Kak. Jadi dalam bentuk supportnya ini misal nih saya lagi pertandingan, nah teman-teman saya itu datang kayak nyemangatin kayak gitu, nyemangatin. Nah di sisi lain selagi nyemangatin ini mereka biasanya kayak bawa makanan kayak cemilan kayak gitu, itu kan bikin aku kayak tambah semangat. Iya, tambah semangat, terus tambah seneng, terus kayak pingin buktiin ke mereka bahwa aku ini bisa loh juara gitu. Nah, jadi memacu semangat dan motivasi juga ya untuk membanggakan orang-orang di sekitar gitu, luar biasa. Nah pastinya kan kalau misalkan misalnya anak kecil gitu ya ikut karate itu kan temennya tuh banyak tuh kan pasti. Terus kayak nggak cuma temen dari sekolah aja jadinya gitu kan. Gimana sih maksudnya pengaruhnya lingkup pertemanan yang makin luas itu di kehidupan Kak Paula sendiri yang dirasakan? Untuk lingkungan pertemanan sendiri itu otomatis dan pasti kita pasti banyak banget kenalan ya. Itu ini kan kebetulan saya dari Kota Malang asli. Nah itu kalau misal nih kita lagi pertandingan di luar kota, itu kan pasti bakal punya temen banyak, terus kenalan banyak kayak gitu. Jadi nggak cuma di kota kita sendiri, itu bisa satu Indonesia juga. Jadi kesempatannya luas banget ya gitu, luar biasa. Makin penasaran gitu ya sama pengalaman, apalagi kejuaraan-kejuaraannya, terus persiapannya, lika-likunya Kak Paula dalam karir berkaratenya gitu kan. Pasti Sobat Sport juga penasaran karena aku penasaran. Tapi kita nggak akan langsung bahas semuanya saat ini juga gitu ya. Kita jeda sebentar ya Kak Paula ya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Paula. Oke, kalau tadi kita udah kenalan gitu ya sama cerita awalnya Kak Paula ikut karate itu gimana. Ternyata dari kelas 1 SD gitu ya, masih anak imut, masih kecil gitu kan. Udah ikut karate gitu kan. Sampai sekarang udah 14 tahun kurang lebih ya. Lebihnya 14 tahun. Nah, tadi kan kita juga udah sempat singgung gitu ya, pasti banyak lika-likunya, ups and downs-nya. Boleh dong diceritain gitu, suka dukanya dulu deh selama ini gitu, ikut karate tuh kayak gimana? Oke, untuk suka dukanya, kalau aku dukanya dulu aja ya. Oke, boleh. Jadi untuk menjadi atlet karate itu, kita tuh pasti ada di fase yang capek, kita jenuh, itu pasti ya Kak ya. Jadi ya maksudnya kita sebagai manusia kan pasti kayak capek, terus bosen, terus pingin misal nih Kak kayak pingin bolos latihan itu pasti ada kan kayak gitu. Terus tapi untuk sukanya sendiri karena prestasi karate sendiri ya, jadi kayak beberapa pertandingan atau kejuaraan yang udah pernah aku ikutin itu kan mendapatkan sertifikat kayak gitu kan. Jadi sertifikat ini itu sangat membantu aku. Contohnya buat sekolah yang kemarin kayak SMP ke SMA kayak gitu. Jadi itu sangat mempermudah aku untuk mendapatkan sekolah, apalagi sekolah yang aku inginkan kayak SMA favoritnya kayak gitu. Terus kalau ini kan sekarang kan aku udah kuliah ya Kak. Jadi UB sendiri, jadi itu mensupport atletnya. Jadi sertifikat ini bisa diajukan untuk dapat reward kayak gitu. Jadi itu bisa bikin semangat atlet ya, para atlet untuk bisa lebih berprestasi kayak gitu. Oke, jadi di samping memang selalu ada duka, ada suka juga gitu ya. Nah tadi juga disebutkan sertifikat yang membantu dari SMP masuk SMA, terus juga SMA ke kuliah juga, terus di kuliah juga bisa dapat reward dari kampus gitu. Boleh dong diceritain kalau gitu kejuaraan yang pernah diikutin gitu. Mungkin yang ini deh, paling membanggakan, prestasi apa sih yang paling membanggakan sejauh ini? Oke, untuk prestasi yang baru kemarin banget ini ada UNESA ya, internasional, itu alhamdulillah aku juara 2. Terus kalau ini prestasi yang kayak memori banget buat aku, itu paling membanggakan. Jadi gini, kalau di karate itu kan ada 2 ya Kak, ada kata sama komite. Nah kebetulan ini kan aku yang di katanya. Nah kalau kata ini ada kata perorangan sama kata bergu. Sebenarnya aku tuh di kata perorangan, dan aku tuh juga punya kata bergu. Kebetulan kalau di karate itu kan banyak kayak misal dari
apa ya, kayak jurusan ini gini. Misal kayak saya dari klub kayak KKI, misal dari ada Gojukai, ada Lemkari dan lain-lain. Nah, kebetulan kalau di karate itu ada apa namanya? Ini aku kan punya bergu. Nah, berguku ini kayak beda-beda gitu loh, Kak. Nah, beda klub, beda klub, terus beda inilah apa namanya kayak kombinasi lah intinya ya, membernya tuh. Kita baru ketemu itu di kuliah. Nah, terus dari berbagai, maksudnya bidangnya beda ya. Maksudnya kayak aku latihan ini latihan ini kayak gitu kan. Jadi kan harus ketemu, dan bergu itu tuh misal kayak 3 orang jadi satu kepala. Jadi kayak kan itu kan harus mereda ego. Jadi harus sabar kalau misalnya satu ada yang misal lagi egonya tinggi, kita harus kayak ngeredain kayak gitu. Nah, ini ada cerita nih, Kak. Ini berguku itu sempat mau bubar. Iya, karena apa itu? Jadi kita 3 kali pertandingan itu kita itu juara 3 terus. Jadi kita itu nggak ada peningkatan. Jadi kayak di 3 pertandingan ini kita kan juara 3 terus. Terus kayak kita itu udah ngasih yang terbaik. Maksudnya kayak kita pun latihan itu sampai keluar kota. Kita kayak PP Surabaya, kita sampai badan kita itu biru-biru kayak saking kerasnya latihan. Iya, saking kerasnya latihan. Kita juga nggak nguras, maksudnya kayak fisik doang, kita juga nguras tenaga, nguras kayak materi juga kayak gitu. Nah, di situ sempat regu kita itu mau bubar. Nah, di situ kan kayak itu kan saya sangat menyayangkan sekali ya, Kak, kalau misalnya bubar. Terus kayak aku meyakinkan teman-temanku ini namanya Sekar Sangarisa, itu kayak meyakinkan mereka kayak kita bisa loh, kita bisa gitu. Akhirnya kita buktiin di Jember kemarin, itu ada perlombaan Jember itu Kak, tingkat nasional, kita juara 1. Kayak gitu. Jadi di situ tuh kita nangis kayak aduh, akhirnya ya kayak usaha kita. Jadi kita pecah telurnya itu di situ. Jadi 3 kali juara 3, terus nanti pas setelah ada drama ini yang mau bubar ini, terus kita langsung juara 1 itu. Nah, itu kalau misalkan apa sih, kadang orang sering ngomong untuk naik tuh kan kita harus ada di bawah dulu gitu, biar bisa merasakan puncak lagi gitu. Luar biasa, berarti bisa menghadapi dinamika yang itu hampir bubar tuh, berarti kan udah kayak itu krisis gitu ya. Banget itu Kak, udah chaos banget kayak yang satunya kayak gini, yang satunya nggak mau, yang ya gitulah pokoknya. Tapi alhamdulillah, maksudnya kayak proses panjangnya kita, kayak latihannya kita, terus habis itu kita bisa buktiin lah ke orang-orang. Dan selama proses kita untuk bisa berdiri, kita maju itu kayak bisa dibilang banyak yang menjatuhkan ya, kayak banyak yang ala cuma gitu doang. Tapi kita bisa nutup omongan mereka itu dengan prestasi yang kita itu dapat gitu. Wah, luar biasa. Tapi boleh ya dikasih tahu, maksudnya kayak dari sekian panjangnya drama itu ya, maksudnya titik apa sih yang bikin kayak kalian nih satu regu tuh akhirnya berusaha, maksudnya udah balik lagi nih, motivasinya udah balik lagi, egonya udah turun gitu kan, sampai akhirnya bisa dapat juara 1 itu tadi. Ya, kalau motivasinya sendiri ya itu sih Kak, saat kita dapat juara 1 itu akhirnya kayak ya kan Rek, kita bisa kan. Jadi di situ kayak akhirnya kita kayak oh iya, berarti kemarin memang belum rezeki, tapi sekarang karena usahanya kita, akhirnya ya kita bisa buktiin. Dan justru makin kerasa ini ya, kerasa apa? Vibes-nya, terus vibes-nya tuh jadi lebih kita tuh bangga banget gitu, Kak. Seneng banget kayak ya ampun, ini loh yang kita tunggu, ini loh medali pertama kita kayak gitu. Wah, luar biasa Sobat Sport. Berarti cerita tadi juga semoga bisa jadi inspirasi juga untuk yang menonton gitu ya. Kalau ternyata dibalik semua struggle yang sering dialami sekarang tuh, kalau mau masih berusaha pasti akan dapat yang bagus gitu juga ya hasilnya. Wah, luar biasa ceritanya. Tapi kita nggak akan selesai sampai di sini dulu. Kita akan jeda sebentar gitu ya. Tapi kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda satu ini gitu. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana dulu, tetap di Sportholic.
welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Faula. Tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang perjalanannya Kak Faula dari kecil sampai sekarang, terus juga pengalaman yang luar biasa tadi sama regunya, melewati dinamika yang luar biasa juga ya sampai akhirnya bisa berhasil membawa pulang juara 1 di perlombaan itu. Nah, kalau dari Kak Faula sendiri nih selama kurang lebih 14 tahun gitu ya berkarya di olahraga karate ini gitu, ada nggak sih target atau harapan yang atau cita-cita gitu pribadi yang belum terwujud gitu yang benar-benar pengen untuk dicapai gitu? Oke Kak, mungkin dari saya sendiri karena saya masih baru masuk ke kuliah juga ya, ini kan semester 4. Nah, saya belum merasakan POMPROF. Mungkin sebagai mahasiswa itu jadi POMPROF itu jadi kejuaraan kayak semahasiswa gitu loh Kak, maksudnya kayak dari universitas-universitas. Nah, di situ aku pingin merasakan gimana sih euforianya POMPROF ini gitu. Oke, berarti keinginan salah satu cita-cita yang belum terwujud adalah berkontribusi di POMPROF. Betul. Nah, sejauh ini untuk mencapai target itu gitu, rasanya tuh udah sedekat apa? Atau usaha apa aja sih yang udah Kak Faula lakuin untuk bisa mencapai itu? Oke, karena dengarnya POMPROF ini Juni ya Kak, jadi untuk usaha sendiri pasti kita bakal latihan yang maksimal lagi, terus kita mulai dari nol lagi kayak dari fisik, dari gimana cara kita untuk bisa mencapai target yang kita inginkan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mengikuti POMPROF ini. Wah, amin. Semoga semua yang sudah dipersiapkan, yang direncanakan dan yang dicita-citakan juga bisa terwujud dan lancar gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang awal sejarahnya, gimana ikut karate, terus pengalamannya, terus juga akhirnya sampai ke target, suka duka juga tadi ya. Kalau misalkan harapan untuk olahraga karate secara umum sendiri, kan udah lama nih ya menekuni karate gitu di Indonesia gitu kan, di Malang terutama ya. Itu apa sih yang dirasakan, maksudnya ada nggak harapan khusus gitu untuk olahraga karate ini supaya lebih gimana gitu di masyarakat atau ada nggak? Mungkin untuk harapannya sendiri untuk karateka di luar sana yang baru join masuk karate ataupun sudah lama, jadi tetap aku berharapnya semoga di Indonesia ini karatenya makin maju, terus banyak atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Indonesia, nggak cuma nama kota, universitas atau sekolah atau apapun itu, semoga bisa sampai bawa nama Indonesia gitu. Ke kancah internasional gitu ya. Oke, itu tadi harapan untuk karateka yang udah terjun nih di karate. Kalau misalkan ternyata ada nih sobat sport yang punya ketertarikan buat pengen nih join gitu, ikut karate gitu kan, tapi masih ragu atau bingung gitu, apa sih yang harus dilakukan dulu gitu, ada nggak tips dari Kak Faula untuk Oke, untuk tipsnya dari aku sendiri sobat sport, yang pertama kita harus yakin sama diri kita, terus kita harus tahu tujuan kita itu kemana, jangan cuma kayak FOMO doang ikut-ikutan. Jadi kita harus jadi pribadi yang tahu kita itu kita pingin mencapai apa, terus tujuan kita itu kemana, kayak gitu sih Kak. Jadi percaya sama diri kita kalau kita itu bisa kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan mau ikut karate gitu ya, apa aja yang harus disiapin selain mungkin fisik, atau fisik tuh bisa dilatih gitu? Fisik, yang pertama fisik sih, fisik, mental, terus PD-nya juga. Nggak mungkin dong Kak kalau misalnya kita pertandingan tapi kayak kita takut, kita nggak PD, itu nggak mungkin. Jadi mungkin 3 itu sih Kak. 3 itu berarti fisik, mental, dan PD-nya harus dipersiapkan juga gitu ya. Oke, luar biasa. Aku punya pertanyaan mungkin terakhir juga ya sebagai penutup. Tadi kan kita udah bahas banyak banget gitu ya, sampai Kak Faula juga udah nyampein harapannya, targetnya, cita-citanya. Kalau misalkan privilege-nya sendiri gitu dari selama ini ikut karate gitu, apa sih yang dirasakan manfaatnya? Entah dari sebagai olahraga kan pasti dari fisik, kesehatan, atau ada nggak privilege lain yang benar-benar dirasakan kerasa banget gitu ada? Kalau untuk privilege sendiri, kalau dari aku ya Kak, karena aku udah kuliah, mungkin ada beberapa dosen itu yang tahu kayak, oh ini loh yang menang kemarin, oh ini. Terus kayak misalnya kita ada kebutuhan untuk misal dispen untuk latihan, untuk pertandingan, terus atau kita membutuhkan surat tanda tangan dosen pembimbing, itu sangat mempermudah sekali. Terus tidak maksudnya
nggak dipersulit gitu lah Kak. Intinya dipermudah semuanya kayak gitu. Oke, berarti selain kesehatan fisik, terus tadi pertemanan ya, relasi luas, dapat juga privilege di dunia perkuliahan juga ada gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ikut perlombaan, itu juga di-spend juga nggak terlalu susah gitu ya, karena udah biasa. Oh ini mahasiswa berprestasi nih. Gitu. Amin. Nah, tapi kalau dari Kak Paula sendiri kan ikut UKM di UB juga gitu kan. Gimana sih ngelihat UKM di UB ini mewadahi nggak sih minat bakat mahasiswanya, terutama di karate? Oke, untuk UKM sendiri, Karate Inkai Brawijaya itu sangat mewadahi ya Kak. Jadi tidak membeda-bedakan. Misal nih ada yang masih pemula sama yang atlet, itu tuh diwadahi. Maksudnya kayak ada pelatih yang memang mempersiapkan, maksudnya agar atletnya ini bisa maju dan bisa membawa prestasi untuk nama UB kayak gitu. Jadi intinya mengharumkan nama UB. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan kayak gitu. Jadi semuanya sama. Oke, berarti luar biasa mewadahi juga gitu ya. Terus Kak Paula juga udah hadir di sini gitu kan, menjadi salah satu mahasiswa berprestasi atlet karate yang dimiliki UB gitu kan, sudah berkenan untuk berbagi juga ke Sobat Sport. Aku terima kasih banyak karena Kak Paula udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan mungkin itu tadi adalah akhir ya dari obrolan kita hari ini. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu dan semoga Kak Paula semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak ya Kak ya. Oke, Sobat Sport, sebelum aku nutup nih program hari ini, aku punya tips buat teman-teman semua. Jadi kan sekarang ini kan cuaca tuh lagi nggak menentu gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan. Selain olahraga, kita juga harus konsumsi makanan dan minuman yang bergizi juga. Salah satunya kita juga bisa mengkonsumsi multivitamin ini nih, yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Ada Ornamin C. Jadi buat Sobat Sport, jangan lupa untuk jaga kesehatan terus dan istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan dan minuman bergizi gitu. Jadi mungkin itu aja dari aku Sekar dan narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya.